Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd. Sahabat YouTube, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai insan yang dhaif, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Allahumma shalli ala Muhammad. Kesempatan yang baik ini kita ungkapkan topik kita, sholat jamak qashar. Seperti yang pernah kita ungkapkan, bahwa sholat itu wajib ditegakkan dalam kondisi bagaimanapun juga. Namun dalam pelaksanaannya ada namanya suatu rukhsah, suatu keringanan. Ketika kita misalnya sedang musafir atau dalam perjalanan, ada rukhsah. Jadi sholat itu tidak boleh tinggalkan, namun pelaksanaannya ada satu keringanan terkenal dengan rukhsah. Rukhsah itu ada namanya jamak qashar. Jamak artinya mengumpul. Mengumpul dari dua waktu, jadikan menjadi satu waktu, namanya jamak. Jamak mengumpul dari dua waktu, jadikan satu waktu. Misalnya sholat zuhur dan sholat asar, kita gabung, jadi cukup satu waktu saja. Kalau kita lakukan di waktu zuhur namanya jamak takdim, dilakukan di waktu asar namanya jamak takhir. Tergantung dengan niat kita, tergantung dengan keadaan nanti. Lalu kemudian ada namanya qashar. Qashar itu meringkaskan. Sholat misalnya zuhur, asar, isya itu 4 rakaat. Nah, ketika kita dalam perjalanan, boleh dilakukan dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Rukhsah keringanan. Nah, lalu keringanan ini kenapa terjadi? Karena ada 5 alasan. Ya, alasan yang pertama karena namanya kita dalam keadaan musafir. Allah SWT berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah." Jika kamu melakukan perjalanan di muka bumi Allah SWT ini, maka tidak berdosa bagimu untuk mengqashar sholat. Kemudian ada hadis lagi tentang jamak itu. Rasulullah SAW melakukan sholat, yaitu zuhur, asar di jamak, kemudian maghrib, isya di jamak. Bukan karena takut dan bukan pula karena alasan musafir. Nah, jadi dari Al-Quran dan hadis ini dapat dimaklumi, sekali lagi ada suatu keringanan ketika kita punya alasan untuk melakukan sholat itu dilakukan dengan sempurna. Karena alasan-alasan tertentu tadi. Alasan yang pertama, karena kita dalam musafir. Para ulama ketika kita melakukan perjalanan asalkan menurut sebagian ulama 81 km ke atas, sudah dibolehkan kita melakukan sholat jamak atau qashar atau jamak qashar. Di jamak jadi waktunya dikumpul, di qashar jadi tetap melakukan sholat cuma ke 4 rakaat dijadikan 2 rakaat, atau di jamak dan sudahlah di jamak di qashar lagi. Nah itu, jadi karena perjalanan. Lalu yang kedua karena dalam keadaan sakit. Nah, dalam keadaan sakit mungkin masih banyak jamaah yang belum mengetahuinya, boleh kita menjamak sholat. Ya boleh, ya dijamak, tapi dijamak saja. Kalau misalnya kita sakit, ya sholat zuhur dan asar kita jamak aja sekaligus. Jadi nanti cukup kita 3 waktu melakukan sholat. Karena asar dengan zuhur sudah dijamak, maghrib dengan isya juga dijamak, dan nanti tinggal subuh. Nah, kemudian ya karena alasan yang ketiga yaitu karena hujan deras. Misalnya kita suka berjamaah di masjid, kita sholat maghrib, biasanya sudah maghrib kita pulang lalu datang ke masjid lagi untuk sholat isya berjamaah. Tapi karena kondisi hujan, ketika mungkin nanti kita pulang ke rumah tidak bisa datang ke masjid, inilah kondisi hujan tadi, maka boleh kita jamak. Maghrib dengan isya, jamak kan dikumpulkan, kita sudah sholat maghrib langsung di jamak
dengan sholat isya. Tapi jamak tetap 4 rakaat ya, maghrib 3 rakaat, isyanya 4 rakaat. Nah ini, nah itu jadi alasan yang ketiga tadi karena hujan. Kemudian alasan yang keempat yaitu karena ada urusan penting. Urusan penting misalnya hanya sesekali. Nah kita contohkan saja, misalnya ketika pesta perkawinan. Biasanya pesta dimulai jam 11, tapi terus sampai jam 3 masih ada tamu dan sebagainya, ya. Tentu kita menghormati tamu, apalagi tamu itu sudah kita undang, tentu kita hormati karena mereka nanti mengucapkan selamat dengan kita. Boleh kita tunda sholat kita nanti sampai katakanlah jam 4, nanti dijamak. Ada landasannya dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW melakukan sholat zuhur dengan asar di jamak, kemudian maghrib dan isya di jamak, bukan karena khauf, bukan karena takut, dan bukan pula karena dalam perjalanan. Tapi itu sesekali. Nah kemudian yang kelimanya, boleh kita menjamak dan qausar itu ketika kita berada di Arafah, berada di Mina. Padahal kita ke sana khusus untuk melakukan ibadah. Besar kemungkinan dapat kita lakukan sholat itu secara sempurna. Tapi ada namanya suatu keringanan, boleh kita melakukan jamak dan qausar di Arafah ketika tentunya orang menunaikan ibadah haji. Padahal khusus kita ke sana hanya untuk sekedar ibadah saja, tidak kemana-mana. Namun ada suatu keringanan, ada sedekah. Lalu sedekah ini ya tentunya sekadar Tuhan kita ambil. Nah, kemudian untuk dimaklumi bersama, setelah kita melakukan safar misalnya, ya, melakukan perjalanan dari sudah 80 kilo ke atas, nah kemudian kita sudah berada di tempat itu, nah di sana juga ada keringanan, dibolehkan kita selama di sana menunaikan namanya sholat jamak qausar itu. Sebagian mengatakan 3 hari 3 malam, sebagian ada yang mengatakan 1 minggu, sebagian ada yang mengatakan malah 19 hari. Rasulullah pernah melakukan jamak qausar itu di suatu tempat yang sudah katakanlah sudah lama di sana, sudah semacam ya lama di sana istilahnya lebih kurang 19 hari. Dalam hadis fikih sunat diungkapkan demikian. Rasulullah pernah melakukan sholat jamak qausar selama 19 hari di suatu tempat dalam perjalanan musafirnya. Inilah namanya beberapa keringanan. Tapi yang penting setelah kita ungkapkan ini, jangan sampai pernah kita meninggalkan sholat sekalipun dalam perjalanan atau karena urusan penting. Sholat itu tidak boleh kita tinggalkan selama hayat di kandung badan. Tapi dalam pelaksanaannya ada suatu keringanan, ada sedekah Tuhan. Silakan ambil sedekah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.